Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'a, amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu di Staff Wenger yang alhamdulillah sudah 5 bulan yang lalu kita bertemu dan kita sekarang berjumpa kembali untuk membahas tentang fikih taharah. Fikih taharah ini fikih yang insya Allah sudah sangat-sangat lumrah kita ketahui, kita praktekkan sehari-hari. Jadi pada kali ini saya akan sampaikan hal-hal yang poin-poin saja, nanti akan kita diskusikan. Sebelum saya masuk ke fikih, ada mukadimah-mukadimah yang mungkin ada Bapak Ibu-ibu yang baru bergabung pada kali ini. Jadi bagaimanakah sistem kajian yang akan saya sampaikan. Jadi kadang-kadang ada yang menyampaikan itu langsung menggunakan dalil-dalil. Kadang-kadang ada juga yang menggunakan keputusan-keputusan fikih, baru kemudian dalil. Ada juga yang menyampaikan menggunakan madhab tertentu. Ada juga menyampaikan tanpa memberitahukan madhabnya apa. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan basicnya adalah madhab Syafi'i. Adapun nanti kita bisa diskusikan yang lain-lain, itu insya Allah akan kita bincangkan. Oleh karena itu saya akan menyampaikan dengan mukadimah yang penting terlebih dahulu. Ini saya ada slide. Minta maaf Pak Bevi kalau boleh diizinkan. Silakan Ustadz, silakan. Masih belum itu Pak, masih disable. Mbak Ayu atau Ambu? Ustadz. Oke, sudah Pak. Alhamdulillah. Jadi, ya, alhamdulillah. Ini singkat saja sebagai informasi umum yang nanti bisa kita bincangkan. Jadi, sekilas tentang fikih dulu. Karena kajian kita tentang fikih. Yang pertama, fikih pada zaman Nabi dan sahabat Nabi itu, dan juga pada awal era tabi'in. Tabi'in itu murid-murid sahabat. Adalah fikih yang praktis. Artinya fikihnya tidak banyak teori. Rasulullah contohnya, ketika menyampaikan cara salat, beliau memberikan contoh, kemudian memberikan satu ajaran umum. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wudu, sahabat Nabi, Sayyidina Utsman, ketika pada saat beliau menjadi khalifah, diminta untuk mempraktekkan wudu, maka beliau mempraktekkan wudu saja. Kemudian menyampaikan begini, begitulah aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Jadi praktikal. Ini yang saya sampaikan di ini pada zaman sahabat, zaman Nabi dan juga zaman awal-awal zaman tabi'in. Contoh tadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga begitu. Dan beliau tidak menjelaskan detail syaratnya apa, rukunnya apa, wajibnya apa, adabnya apa, tidak dijelaskan. Sehingga fikihnya itu fikih yang praktikal. Nah, fikih itu mulai dibahas dengan detail, dengan teorinya, kemudian pembagian-pembagiannya, kemudian dalil-dalilnya, urutan-urutannya. Itu awalnya dimulai dengan pembukuan pertama pada zaman Imam Malik. Jadi Imam Malik bin Anas yang memiliki atau disebut sebagai pengasas mazhab Maliki, gurunya Imam Syafi'i yang digelari dengan Imamu Daril Hijrah, imamnya kota Madinah, tempat hijrahnya Nabi. Itu Imam Malik. Beliau yang pertama kali dalam sejarah ini yang membuat tulisan yang sistematik. Mulai bab yang pertama itu bab wuqutis shalah, bab waktu-waktu salat. Kemudian bab bersuci. Kemudian
bab sholat, kemudian terus begitu puasa, itu dimulai pada zaman itu. Nah setelah itu barulah muncul ulama-ulama hadis yang menghimpun hadis-hadis dengan bab-bab tertentu. Setelah itu juga muncul Imam Syafi'i membuat atau memberikan kuliah umum, memberikan kajian-kajian umum di Mesir yang akan dibukukan dalam bentuk kitab namanya Kitab Al-Um. Dimulai bab toharah, bab sholat, terus begitu sampai akhir bab fikih. Mulai detail. Nah, akhirnya pada zaman imam-imam itu, mulai dari Imam Malik, dan sebelumnya juga Abu Hanifah, terus ada berpuluh-puluh ulama besar saat itu, memulai merumuskan fikih dengan rumusan-rumusan yang sistematik. Sehingga dikenalilah dengan apa namanya, madhab-madhab fikih itu. Sebelumnya juga sudah ada. Pada zaman sahabat, benih-benih madhab itu sudah ada. Sebab tidak semua sahabat itu berfatwa. Sahabat-sahabat yang awam ikut ulama-ulamanya. Sehingga pada akhir zaman sahabat itu muncul tokoh-tokoh besar. Jadi kalau di Madinah, siapa rujukan ilmunya? Ulama-ulama yang dirujuk diantaranya adalah misalkan Abdullah bin Umar, Sayyidah Aisyah, istri Nabi. Kemudian ada juga yang di Mekah dan Taif, yaitu Abdullah bin Abbas. Yang di Irak, terutama di Kufah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Begitulah di setiap tempat itu ada rujukan-rujukannya. Yang di Syam sana ada Sayyidina Mu'adz ibn Jabal. Itu menjadi rujukan-rujukan, mufti-muftinya. Sebab dari 114.000 sahabat Nabi itu tidak semuanya alim. Ya ada yang bertani, ada yang berdagang, ada yang menggembala, ada yang bahkan yang orang-orang dari kalangan Badui yang nomaden, hidup di padang Sahara menggembala, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, hidupnya di kemah-kemah. Itu juga sahabat-sahabat Nabi yang tentu ketika tempat yang jauh dari Madinah seperti itu, jauh dari ilmu, tentu tidak bisa berfatwa. Maka beliau-beliau itu jika memerlukan jawaban ya pasti akan kembali kepada ulama-ulama sahabat. Oleh karena itu muncullah hadis-hadis yang kita lihat ya. Dari murid-murid sahabat, anak-anak sahabat, orang-orang jauh itu tanyanya kepada beberapa ulama, Ibnu Abbas. Maka banyak riwayat dari Ibnu Abbas, riwayat dari Ibnu Umar, riwayat dari Anas bin Malik, riwayat dari Jabir bin Abdullah, dan seterusnya. Itu sahabat-sahabat junior yang menjadi referensi dan juga rujukan ketika orang akan bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu banyak madhab ya. Kita akan sekarang masuk pada akhir abad kedua, masuk ke abad ketiga. Itu sudah mulai muncul tokoh-tokoh besar di setiap tempat. Jadi kalau di Madinah ya rujuknya secara umum kepada tokoh besarnya Imam Malik. Kalau di Kufah rujuknya kepada Abu Hanifah. Kalau di Syam, Syam itu ya meliputi Palestina, Syria, Lebanon, dan sekitarnya di situ. Itu rujuknya kepada Al-Auza'i. Al-Auza'i ulama besar di Syam. Ada juga di Mesir Al-Lais ibn Sa'ad. Begitu. Tempat-tempat yang besar itu memiliki tokoh-tokohnya. Sampai ada mengatakan kira-kira 80-an ulama-ulama besar zaman itu. Nah, sekarang akan muncul. Kita akan masuk ke madhab ini. Madhab fikih. Apa madhab itu? Madhab adalah majmu'atun minal ara' al-ijtihadiyah li imamin minal a'immah. Madhab adalah himpunan dari pendapat-pendapat yang sifatnya itu ijtihadiyah. Dari siapa? Li imamin minal a'immah. Dari imam, dari tokoh-tokoh agama. Tokoh yang seperti apa? Tokoh yang pendapatnya itu dibukukan. Bukan hanya dibukukan, telah disunting, telah diteliti, telah dianalisa, dan juga pendapat dari murid-muridnya. Nah, itulah madhab. Jadi, madhab itu adalah himpunan pendapat yang sifatnya adalah ijtihadiyah. Kalau masalah itu bukan masalah ijtihadiyah, apa masalah ijtihadiyah itu? Masalah yang kita boleh berpikir di situ. Ada masalah yang tidak boleh kita beristihad. Masalah akidah, tidak boleh. Masalah akidah itu contoh misalkan tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada Nabi, itu tidak bisa ada isi diterima di situ.
Yang kedua, akhlak tidak ada istihad. Akhlak baik buruk itu nggak bisa istihad di situ. Yang ketiga adalah masalah yang qat'i, masalah yang pasti. Jadi dalam bab fikih itu adalah masalah yang qat'i, ada masalah yang zanni. Ada masalah yang sifatnya itu pasti, tidak mungkin satu pun ulama berbeda. Contoh, wajibnya sholat 5 waktu. Itu tidak ada madhab itu. Sholat Jumat itu wajib, tidak ada madhabnya itu. Puasa Ramadan hukumnya wajib, itu tidak kenal madhab. Kenapa? Itu masalah-masalah yang disepakati. Zakat hukumnya wajib, rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, itu tidak bisa istihad di situ. Dosa-dosa besar yang pasti, misalkan membunuh itu dosa besar. Itu nggak ada khilaf itu, tidak ada madhabnya. Mencuri itu dosa besar, berzina itu dosa besar, membunuh dosa besar, sumpah palsu dosa besar, itu tidak ada madhabnya. Jadi apakah madhab itu? Madhab itu adalah himpunan. Dari kata dhahaba yadhabu, madhab, dhihaban, wa madhaban. Dari tempat pergi. Atau mungkin bahasa mudahnya metodologi. Cara berpikir, teori berpikir, rumusan-rumusan pemikiran, itulah madhab. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengatakan misalkan madhab Nabi. Itu tidak beradab dengan Nabi kalau kita sebut madhabnya Nabi. Sebab Nabi itu ketika menyampaikan pasti benar. Nabi itu wahyu. Sehingga tidak ada kemungkinan salah. Dalam bab fatwa, dalam bab agama, dalam bab menyampaikan risalah, itu tidak boleh. Maka tidak ada orang yang mengatakan di kitab manapun Bapak Ibu tidak akan pernah ketemu namanya madhab Nabi, tidak akan ada. Jadi yang ada itu adalah imam-imam. Kalau sahabat ada, madhabnya Ibnu Umar, madhabnya Umar bin Khattab itu ada. Itu artinya pemikiran dari Umar bin Khattab, pemikiran dari Ali bin Abi Thalib, pemikiran dari Abu Bakar As-Siddiq. Itu bisa kita terima. Tapi kalau Nabi tidak bisa. Nabi tidak diboleh kita nisbatkan ini madhabnya Nabi, sebab itu bisa merendahkan Nabi Muhammad SAW. Nah, corak fikih akhirnya muncul, itulah fikih pada zaman sahabat tadi, kemudian di akhir zaman tabi'in. Jadi Bapak Ibu juga harus ingat sejarah dulu ketika Sayyidina Utsman dibunuh. Kan sudah mulai agak goncang itu situasi umat Islam. Tidak ada persatuan lagi. Itu pada tahun 35 Hijrah. Tahun 40, 5 tahun setelah itu, Sayyidina Ali dibunuh. Kemudian 20 tahun setelah itu, tepatnya tahun 60, Sayyidina Al-Husain dibunuh. Kemudian sebelumnya juga jadi pertikaian panjang antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah sampai terjadi beberapa peperangan. Ada perang Ma'rakatul Jamal, ada Ma'rakatul Siffin, yang ribuan orang terbunuh saat itu. Kemudian muncul ketika ada pertikaian antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, itu muncul kelompok yang akhirnya mereka tidak mau dua-duanya keluar dari barisan Ali, keluar dari barisan Muawiyah, sehingga mereka disebut dengan Al-Khawarij, dari kata kharaja, keluar. Nah, tidak hanya itu, mereka akhirnya memiliki pemikiran tersendiri. Di antaranya adalah mengkafirkan. Sehingga Sayyidina Ali dikafirkan, Muawiyah dikafirkan, Amr bin As dikafirkan, bahkan mereka dibunuh. Bahkan rencana pembunuhan, tapi yang berhasil adalah terbunuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah itu, setelah muncul orang Khawarij, jadi muncul di mana-mana kalau ada ekstrim, itu akan muncul penyeimbangnya, ekstrim yang berikutnya. Ketika Sayyidina Ali bahkan mau dibunuh, bahkan sudah dibunuh, muncul kelompok Syiah, penyokong Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Muncul beberapa firqah-firqah yang lain. Ada Al-Ibadiyah, ada Al-Jahmiyah, ada Al-Qadariyah. Tapi ada juga yang punya corak fikih. Contoh, Syiah memiliki fikih tersendiri. Khawarij memiliki pandangan fikih tersendiri. Akhirnya ada fikih-fikih yang bernuansa madhab itu. Pemikiran-pemikiran itu. Kita akan fokus saja kepada pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah itu muncul tadi yang saya sebutkan kira-kira 80-an ulama besar, rujukan-rujukan. Tapi akhirnya yang bertahan 4. Yang bertahan itu hanya 4, yaitu
madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad bin Hambal sampai hari ini. Ada juga yang sempat muncul pemikirannya tapi tidak ada pengikutnya, yaitu madhab Dawud Az-Zahiri, yang kemudian dituntaskan teorinya oleh namanya Ibnu Hazm Az-Zahiri. Tapi pengikutnya tidak ada. Pengikut yang berarti mengikuti totalitas itu tidak ada. Berbeda dengan madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki. Kita bisa bayangkan khilafah-khilafah dulu pada zaman Abbasiyah itu dikelola fikihnya mengikuti fikih madhab Hanafi misalkan. Turki Utsmani 600 tahun itu fikihnya dikelola dengan fikih Hanafi. Madhab Hanafi. Maka kalau kita lihat semua negara itu di kawasan khilafah Utsmaniyah rata-rata bermadhab Hanafi. Kita lihat tuh, Turki dan sekitarnya itu semua Hanafi. Kemudian Cina Hanafi. India, Pakistan, India subkontinen, India, Pakistan, Bangladesh, Kashmir, hampir semuanya Hanafi. Jadi madhab Hanafi menjadi madhab yang sangat dominan di dunia Islam saat ini. Berikutnya adalah madhab Syafi'i, yang cukup besar juga. Afrika Utara. Apa Ibu perhatikan Afrika Utara? Afrika Utara mulai dari Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mali, Mauritania, dan juga di Afrika yang lain, contohnya di Chad, di Guinea, dan berbagai negara di situ, itu 90% itu madhab Maliki. Di Mesir ada yang Hanafi, ada yang Syafi'i, ada yang Maliki. Di negara Arab ya, Gulf country misalkan Saudi madhabnya Hambali. Yaman kebanyakan Syafi'i. Kemudian di Oman setengahnya Syafi'i, setengahnya adalah Ibadi. Kemudian di Qatar misalkan itu Hambali. Di Bahrain madhabnya Maliki. Nah begitu. Dari mana kita tahu? Dari mahkamah syariahnya. Dari mahkamah syariahnya rujukannya adalah madhab Syafi'i. Di Malaysia fikihnya menggunakan fikih Syafi'i. Di Brunei total insya Allah Syafi'i. Di Indonesia ada yang kebanyakan Syafi'i, kemudian ada juga yang tidak bermadhab, ada juga yang lain lah, misalkan gitu. Karena Indonesia akan luas ya. Gitu. Kemudian bermadhab atau tidak? Nah, pilihannya ada yang tidak bermadhab, ada yang bermadhab. Gitu. Jadi pertama saya sampaikan tadi, persoalan yang qat'i itu tidak kenal madhab. Kewajiban salat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, haji tidak kenal madhab itu. Tidak ada madhab di situ. Maka tadi tidak benar jika ada mengatakan saya ikut madhab Nabi. Madhab itu pemikiran. Pemikiran dari satu teks atau dari satu kejadian tidak ada teksnya. Contoh misalkan Bapak Ibu ya. Zaman Nabi Muhammad itu kalau haji itu datangnya pasti dari dua arah atau dari dua jalur. Jalur darat, jalur laut. Itu saja. Karena pada zaman Nabi, zaman sahabat itu tidak terbayangkan orang datang ke Mekah dari udara. Itu tidak terbayangkan. Karena belum ada pesawat terbang. Artinya ada persoalan baru. Jadi kalau dari pesawat terbang, itu mikotnya di mana? Kan di atas nih. Di atas. Di atas itu tidak ada tempat yang ditunjukkan di hadis, nggak ada. Karena udara itu wilayah tersendiri. Akhirnya terjadilah dua pendapat. Pendapat pertama, yang satu yang mengikuti arah bawahnya. Itu pendapat pertama, itu mayoritas begitu. Ada juga yang tidak, seperti MUI Indonesia, dan juga di Syam, di Syria, ada namanya Syekh Ahmad Azhar, Mustafa Ahmad Azhar. Beliau memiliki pendapat, oh tidak, mikotnya itu di Jeddah. Ini pendapat minoritas. Tapi itu pendapat, gitu. Nah, itulah muncul pendapat. Ya, ijtihadiyah itu. Ijtihadiyah. Kemudian kata itu, sentuhan laki-laki perempuan. Itu dua sahabat besar. Sahabat tokoh ulama zaman itu, yaitu Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Bapak Ibu coba cek di kamus manapun bahasa Arab. Kalau disebut kata lamasa, kan ayatnya begini, aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Atau kalau kalian wahai laki-laki menyentuh perempuan, maksudnya menyentuh istri. Lamasa itu Bapak Ibu kalau cek di terjemah Al-Qur'an itu pasti terjemahannya pasti menyentuh. Karena itu bahasanya begitu lamasa. Nah,
Ibnu Abbas, sahabat besar, famili Nabi, ulama sahabat itu punya pendapat, oh bukan, la masa itu adalah hubungan suami istri. Jadi kata la masa itu kiasan saja, sebagaimana di ayat lain disebutkan massa. Yang qabli an tamassuhunna, sebelum kalian wahai para suami itu tamassuhunna. Massa itu ya touch ya. Massa itu sentuhan, la massa juga sentuhan gitu. Nah, sekarang kita mau kembali kepada arti lahiriah, arti zahir atau arti kiasan. Itu istihad di situ. Meskipun ada teksnya, tapi terbuka istihad di situ. Bermadhab itu artinya mengikuti metodologi dan konsep, juga mengikuti alur landasan dasar dalam memahami satu persoalan yang diperselisihkan. Gitu. Nah, pertanyaannya, mengapa hanya mazhab 4 yang berkembang dan diikuti mayoritas umat saat ini? Jadi di mana-mana di dunia Islam sejak berabad-abad yang lalu, terutama dari abad ketiga sampai hari ini, itu kenapa ulama-ulamanya, bukan hanya awam ya, ulama-ulamanya, ulama besar, masuk ya imam-imam, kita sebutlah imam-imam besar, siapapun ya, itu rata-rata bermadhab. Rata-rata bermadhab. Saya belum menemukan orang yang mustaqil, misalkan, kecuali misalkan Asy-Syaukani. Beliau memang dari awal beliau tidak mau bermadhab. Itu satu di antara sekian ribu ulama saat itu. Ada juga misalkan di Mesir, murid Muhammad Abduh, yaitu As-Sayyid Muhammad Rashid Ridha. Beliau juga mengatakan tidak perlu bermadhab. Akhirnya muncullah individu atau kelompok-kelompok yang tidak bermadhab. Tapi mayoritas tetap menggunakan madhab. Bahkan yang tidak bermadhab pun saya kira juga memanfaatkan khazanah madhab. Itu tidak mungkin kan? Mengkaji hadis langsung dari dia kepada Nabi kan tidak mungkin. Pasti melalui perantara-perantara banyak sekali. Dari gurunya, dari kitab-kitab, dan seterusnya. Intinya mayoritas ulama, saya tidak mengatakan masyarakat umum, ulama saja itu bermadhab. Nah, kenapa madhab 4 saja? Sebab yang pertama, kenapa madhab yang lain yang puluhan tadi itu, ada mengatakan 80, 60, 70, ada mengatakan 45, dan seterusnya. Itu di mana? Yang pertama, di antara sebabnya kenapa tidak berkembang, satu, mereka tidak menulis. Mereka tidak punya tulisan. Mereka tidak ada karya yang mengabadikan pemikirannya. Berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik memiliki kitab Al-Muwatta. Sampai hari ini masih dibaca. Imam Malik juga dihimpun fatwanya oleh murid-muridnya. Seperti yang dihimpun oleh Sahnun. Dalam kitabnya Al-Mudawwanah Al-Kubra. Itu fatwa-fatwa beliau di Madinah. Dihimpun dalam satu kitab besar. 4 jilid atau 5 jilid, tergantung percetakannya. Imam Syafi'i, beliau punya banyak kitab. Punya rumusan landasan pemikirannya, yaitu usul fikih dalam kitab Ar-Risalah. Memiliki himpunan fatwanya, himpunan kajiannya dalam kitab namanya Al-Um. Tentang hukum Al-Quran beliau punya kitab. Jadi punya banyak kitab Syafi'i. Abu Hanifah, beliau di Tenggarai punya satu kitab namanya Al-Fiqhul Akbar, tapi diperselisihkan. Tapi murid-muridnya itu menjadi penyokong pemikiran Abu Hanifah dan menulis banyak kitab. Ada Kitabul Asl. Kemudian ada muridnya yang muda, yaitu Al-Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, itu menjadi tokoh besar dalam mazhab Abu Hanifah. Imam Ahmad apalagi? Beliau punya kitab Al-Musnad, dan anaknya, yaitu Saleh dan Abdullah, itu ulama. Sehingga dari beliau tersebar. Dan ada juga yang punya jasa untuk mengabadikan mazhabnya Imam Ahmad, yaitu Al-Imam Abu Bakar Al-Khallal yang meninggal tahun 311 Hijrah. Beliau yang menghimpun pemikiran fikih Imam Ahmad dan akhirnya tersebar ke penjuru dunia. Itu. Jadi faktornya satu adalah karena karya tulis, yang kedua karena punya murid yang menyebarkan. Yang ketiga karena ada negara yang mengadopsi dan mengikuti mazhabnya. Contoh misalkan pada Khilafah Abbasiyah zaman Harun al-Rashid. Itu ada qadhi qadhi, ulama besar yang dijadikan sebagai rujukan agama. Abu Yusuf
murid Abu Hanifah menjadi qadhi. Sehingga Abu Yusuf menyuruh murid-muridnya untuk membantu beliau. Kan beliau mazhab Hanafi, akhirnya tersebar. Gitu. Turki Utsmani menggunakan mufti-mufti, qadhi-qadhi dari mazhab Hanafi. Maka Bapak Ibu dimanapun di Eropa misalkan, kalau ada masjid dari Turki, biasanya imamnya dari Turki. Imamnya itu imam mazhab Hanafi. Sehingga mazhabnya tetap terjaga. Di Malaysia misalkan, secara umum mazhab Syafi'i. Sehingga imam-imam masjid mempraktekkan fikih mazhab Syafi'i. Nah, kalau negara sudah menjadikan rujukan satu mazhab, ya pasti akan tersebar. Karena apa? Punya sekolah-sekolah. Hanya kurikulum ditulis mengikuti mazhabnya. Di Saudi itu prakteknya menggunakan mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Sehingga saya kuliah di sana dulu, di Madinah. Sehingga dosen-dosen ketika ingin mentarjih, memilih pendapat yang dianggap itu kuat, itu biasanya memilih mazhab Hambali. Meskipun melalui analisa yang panjang, tapi ujung-ujungnya biasanya memilih mazhab Hambali. Karena itulah apa yang dipelajari dari kecil ya, sehingga punya banyak pengaruh-pengaruh gitu. Nah, itu di antara sebabnya kenapa mazhab-mazhab itu berkembang. Kemudian masyarakat banyak ikut. Karena ya tadi didukung oleh buku-bukunya, oleh kurikulum, oleh qadhi-qadhinya, oleh imam-imamnya, bahkan oleh sekolah-sekolahnya dan pondok-pondoknya. Sehingga dengan begitu mazhab tersebar dan terjaga. Nah, ini. Terus mengapa mengikuti mazhab? Gitu ya. Yang pertama, dalam mazhab itu ada mazhab 4 ya, ada panduannya tertulis, kitabnya ada. Yang kedua, sanadnya itu ada. Imam Syafi'i berguru kepada gurunya ini sampai kepada Nabi. Kemudian Imam Syafi'i punya murid-muridnya dan ada riwayatnya, saya mendengar dari guru saya sampai kepada Imam Syafi'i. Begitu, sanadnya terjaga. Kemudian kajian mazhab 4 itu lengkap sekali. Sangat lengkap. Mulai dari tohara, sholat, terus sampai bab tentang ekonomi, sampai bab tentang rumah tangga, sampai bab tentang fikih jinayat, peradilan agama, terus lengkap semuanya itu. Itu dikaji dari E sampai Z. Maksudnya E sampai Z itu tuntas. Gitu. Dibahas dengan tuntas. Kemudian keputusan fikih di 4 mazhab itu melalui kajian panjang. Bukan di satu generasi, dari berbagai generasi. Mulai abad ke-3, 4, 5, 6 sampai sekarang kita di abad 15 Hijrah. Itu tetap dikaji. Dalil-dalilnya itu dan kritis ya begitu. Kritis. Yang berikutnya karena mazhab 4 itu mazhab yang diikuti oleh As-Sawadul A'zam. Mayoritas umat ini mengikuti itu. Dan ulama-nya bukan ulama biasa-biasa, ulama-ulama besar. Ulama-ulama hebat, ulama-ulama panutan. Jadi ketika seseorang mengikuti mazhab, pemikiran mazhab itu insya Allah lebih tenang. Kenapa lebih tenang? Sebab satu, sudah melalui kajian panjang. Yang kedua, kitab itu sudah dibahas entah ratusan tahun. Yang ketiga, yang mengkaji itu adalah ulama-ulama besar. Yang insya Allah lebih tenang. Gitu. Jadi kalau kita baca buku, yang bukunya itu terrekomendasikan oleh ulama, itu lebih tenang. Tidak takut ada pemikiran aneh-aneh masuk. Tidak takut ada pemikiran ganjil yang masuk. Gitu. Itu apa tenangnya kalau seorang mengikuti mazhab. Kemudian berikutnya, fikih mazhab itu secara konsep detail. Kalau mengkaji satu masalah, dibahas syaratnya, rukunnya, wajibnya, sunnahnya, yang membatalkannya, yang dimakruhkan, adab-adabnya, lengkap dengan semua dalil-dalilnya ada. Gitu. Itu argumen ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada disebut mazhab, ya begitulah. Nah kalau yang tidak ikut mazhab juga harus dihormati. Gitu. Kalau saya nggak mau ikut mazhab, silahkan. Berarti Anda sudah memiliki pemikiran sendiri. Ya nggak ada masalah. Gitu. Jadi kita damai saja di situ ya. Yang ikut mazhab ya monggo silahkan. Yang tidak ikut juga silahkan. Yang penting harus bisa mengajukan argumen-argumen ilmiahnya. Begitu. Maka di sini karena saya sampaikan, soal di Indonesia itu ada yang bermadhab, ada yang tidak bermadhab. Gitu. Sehingga takutnya nanti kalau disebut, oh ini madhab Maliki,
Akhirnya yang tidak bermadhab jadi, oh saya nggak mau lah itu madhab. Gitu. Saya maunya langsung kepada Nabi, misalkan. Ya tidak ada masalah kalau bisa seperti itu. Sebab merujuk kepada hadis itu juga bukan mudah. Harus melalui sanadnya. Antara kita dengan Rasulullah itu ada 1.400 tahun lebih ya. Jadi agak repot tentunya ingin mencari siapa nama perawi. Jadi misalkan dari Imam Al-Bukhari, gurunya siapa. Kita tidak mungkin bisa tahu gurunya Imam Bukhari tanpa merujuk kepada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Jadi meskipun tidak bermadzhab, saya yakin-yakinnya pasti memanfaatkan karya ulama-ulama madhab untuk sampai kepada pemikiran tertentu dalam bab agama. Nah, kita masuk sekarang ke bab taharah. Itu landasan saya sebelum menyampaikan ini. So, yang saya akan sampaikan ini simpel. Saya akan menyampaikan pokok-pokok dalam mazhab Syafi'i. Gitu. Yang pertama bab taharah. Bab taharah ini saya tidak akan bahas tentang filosofinya. Kenapa harus ada bersuci. Tapi yang jelas dalam agama Islam kita dituntut untuk bisa suci. Zahiran wa batinan. Nah, itu yang paling penting. Nah, fikih itu, kalau kajiannya adalah kajian fikih. Kalau fikih itu tidak bahas tentang batin. Fikih itu tidak ada. Dalam kitab fikih itu bahas batin tidak ada. Fikih itu semuanya adalah amaliyah. Kitab fikih itu tentang tata cara, zahir. Jadi Bapak Ibu kalau buka kitab fikih ya pasti akan diperlihatkan tata cara. Tata cara sholat, tata cara sujud, tata cara wudhu, tata cara zakat. Adapun menghayati, menjiwai khusyuk di situ itu bukan ranah ilmu fikih itu. Itu ranah kalau bisa disebut dengan ilmu tasawuf, ilmu tentang kejernihan hati. Jadi bisa jadi orang yang fikihnya hebat tapi sholatnya nggak khusyuk. Atau sebaliknya, orang fikihnya mungkin biasa-biasa tapi khusyuk sekali. Kenapa? Karena ilmu fikih itu ilmu zahir, ilmu lahiriah. Apa definisi fikih? Fikih itu adalah al-ilmu bil ahkamis syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Al-ilmu bil ahkamis syar'iyyatil amaliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syarak yang sifatnya itu praktikal. Praktikal artinya zahir nih, ilmu zahir, bukan ilmu batin. Yang ilmu itu muktasab, diambil min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci. Ini pun penting. Jadi kalau ada rumusan fikih yang betul-betul fikih tentunya, itu pasti ada dalilnya. Tidak mungkin fikih tidak ada dalil. Tidak mungkin ada fikih tanpa dalil. Fikih itu pasti ada dalilnya. Nah, cuma dalil itu apa? Itu perlu dikaji kembali. Sebab selama ini, ketika saya mengajar, misalkan di kampus, saya tanya kepada beberapa mahasiswa, dalil itu apa? Kebanyakan, dalil itu mereka jawab, dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu jawaban isi kandungan, tapi tidak lengkap. Sebab dalil itu bukan hanya Quran dan Sunnah. Dalil itu ada Al-Quran, ada Sunnah, ada ijma' para ulama. Ijma' itu konsensus, kesepakatan para ulama. Itu pun dalil. Ada qiyas. Qiyas itu di Quran ada, di hadis ada hukumnya, tapi ada benda lain, realita di masyarakat, ada satu kejadian, itu nggak disebut hukumnya. Contoh misalkan ya, narkoba. Di Quran kan hanya khamr ya. Narkoba itu nggak ada. Narkoba nggak disebut. Nah, bisa nggak narkoba itu kita analogikan sebagai khamr? Kita kiaskan. Itu banyak kias-kias itu. Zakat tentunya. Zaman Nabi kan zakat mal itu, zakat harta itu emas dan perak. Nah, sekarang nggak ada emas perak. Yang ada itu ya tergantung mata uang di negaranya masing-masing. Nah, apakah itu wajib zakat juga? Itu namanya kias. Ada lagi nanti dalil-dalil lain, ada istihsan, ada maslahah mursalah, ada al-uraf, uraf tradisi ya, tradisi misalkan. Saya minta maaf ini, Ibu kan di Norwegia. Saya tanya, Bapak Ibu kan punya kawan orang Norwegia. Ibu-ibu di sana itu, asli yang orang asli Eropa itu, kalau memanggil suaminya, memanggil
namanya langsung atau pakai mas atau pak gitu ya atau se. Saya kira nggak ada. Orang Eropa tradisinya manggil nama, termasuk bibinya pun sama, gurunya pun sama. Kita kan tidak ada, kita pasti panggil pak atau se, sana nggak ada. Anak kecil loh, usia SD itu bisa manggil orang tua dengan langsung namanya. Itu tradisi. Di Indonesia, di rumah saja itu adik dengan kakak itu ada panggilan khusus. Di rumah-rumah yang normal ya, rumah yang normal, itu adik tidak mungkin memanggil masnya itu dengan nama langsung, itu nggak mungkin itu. Pasti menggunakan bang, mas, kak, itu pasti itu. Di Eropa mana ada? Di Eropa ya langsung panggil nama. Begitu. Itu tradisi. Nah, jadi bagaimana baiknya? Ya, ikuti tradisi yang baik di tempat itu. Kalau di Indonesia itu kita pakai tradisi Eropa, kita dianggap dihukumi ya. Kita terkena hukum, tidak sopan. Kita terkena hukum bersalah. Kenapa? Karena adatnya tidak begitu. Adatnya tidak seperti itu. Nah, ini contoh ya. Adat, kemudian pendapat sahabat ideal atau tidak. Nah, kita akan masuk nih. Jadi itu ke muqaddimah umum. Kita akan masuk dan dengan cepat insya Allah tentang bab-bab taharah. Taharah itu kebersihan. Nah, dari kata an-nazafah. Kebersihan zahir ataupun batin. Tapi kita maksud di sini adalah kebersihan zahir. Karena fikih itu ilmu tentang zahir. Ilmu tentang perilaku-perilaku yang menampak oleh kasat mata. Jadi terangkatnya hadas dan khobas. Ini istilah juga hadas itu. Terangkatnya hadas ataupun khobas. Atau menghilangkan hadas atau najis. Atau yang sesuai dengan keduanya atau yang serupa dengannya. Nah, ini akan kita bahas nanti apa. Intinya taharah itu adalah mensucikan sesuatu atau sesuatu yang najis menjadi suci. Itu namanya prosesi pensucian. Atau menghilangkan hadas. Hadas itu peristiwa. Peristiwa yang menimpa kita sehingga kita tidak suci. Contoh, saya sekarang berwudu nih. Sudah berwudu. Nah, kalau ikut madzhab Syafi'i, saya sentuhan dengan istri. Nah, itu peristiwa itu, kejadian itu mengangkat kesucian saya. Saya jadi nggak suci sekarang ini. Nah, saya menjadi tidak suci. Gitu. Nazafah. Kalau nazafah itu kebersihan. Maka ada ungkapan yang terkenal ya. An-nazafatu minal iman. Itu kalau kita cek dalam literatur hadis, sepertinya kata-katanya tidak begitu. Tapi at-tuhur, kesucian, itu minal iman. Nazafah itu sepertinya ungkapan-ungkapan biasa yang mungkin terinspirasi oleh ungkapan di hadis itu. Yang berikutnya adalah najasah. Najasah itu ya al-qadharah, kekotoran ya, satu yang kotor. Sesuatu yang dianggap kotor, yang dapat mengalami kesahihan salat. Jika dalam kondisi tidak ada dispensasi, tidak ada rukhsah. Nah, ini definisi fikihnya. Intinya adalah najasah itu adalah sesuatu yang dianggap kotor. Tapi menurut syarak ya, bisa jadi menurut kita itu kotor, menurut syarak tidak kotor. Contoh, minta maaf nih Pak. Ludah itu kan kotor ya kalau dari sisi tapi tidak najis gitu. Najis dari sisi perasaan kita atau common sense itu kotor itu, tapi tidak najis. Banyak lagi yang lain, yang lain. Jadi tidak semua yang kotor itu najis. Jadi ini kotor dalam pandangan syarak, yang itu dapat dapat untuk menghalangi orang dari sholat. Contohnya misalkan tubuh kita, pakaian kita atau tempat sholat kita itu terkena darah. Darah itu kan najis. Jadi akhirnya kita tidak bisa sholat karena ada darah itu. Kemudian terkena bangkai. Nanti insya Allah bisa jelaskan bangkai apa itu ya. Kemudian misalkan lagi daging babi. Babi itu najis. Nah itu meskipun dimandikan bersih tetap aja najis. Nah, berikutnya adalah hadas. Hadas itu kejadian, peristiwa. Peristiwa yang menjadikan wudu dan mandi besar menjadi wajib. Gitu ya.
Ya, asalnya orang tidak wajib mandi, tapi kalau ada peristiwa itu maka mandi menjadi wajib, wudu menjadi wajib. Nah, contoh misalkan saya sudah berwudu. Kemudian tangan saya terkena najis, terkena air kencing, anak atau apa misalkan, tangan saya terkena air kencing. Nah, apakah wudu saya batal? Kalau kita lihat di sini tidak, wudu saya tidak batal. Kenapa? Karena peristiwa itu tidak menyebabkan saya mandi atau tidak menyebabkan saya wudu, tidak. Jadi ya solusinya yang najis itu kita bersihkan, selesai. Yang tangan kita yang terkena itu ya kita cuci, ya selesai, sudah suci. Sudah suci. Nanti ada yang disebut dengan hadas. Itu apa? Hadas itu misalkan peristiwa keluar angin, itu peristiwa itu. Keluar angin itu menjadikan kita wajib wudu kalau mau sholat tentunya. Gitu. Atau ada ihtilam, mimpi basah. Itu peristiwa menyebabkan seseorang wajib mandi besar. Itu hadas. Jadi beda antara hadas dengan taharah. Contoh misalkan bahkan daging babi sekalipun, contoh saya sudah bersuci nih, ke warung kemudian tangan saya terkena ya daging babi, itu wudu saya tetap itu. Wudu saya itu tetap valid, tidak batal. Tapi ya solusinya saya harus membersihkan tangan saya dengan tata cara khusus untuk menghilangkan najis yang ada pada tangan saya. Ini seringkali ada kekeliruan membedakan antara najasah dengan dengan hadas. Hadas itu peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang membuat orang itu nanti batal. Insya Allah akan kita bahas nanti tentang peristiwa itu. Kalau kita bahas kitab Toharo, apa saja yang kita kaji itu? Pertama adalah syarat-syarat Toharo. Jenis media untuk bersuci itu kita adanya air dan tanah. Air untuk mandi ataupun untuk wudu, kalau tanah untuk tayammum. Kemudian nanti ada jenis-jenis najis. Ada yang najis itu yang mukhaffafa, najis ringan ya. Ada najis yang mutawassita, pertengahan, ada najis yang mughalladah. Kemudian ada juga benda-benda najis itu apa? Perkara-perkara najis itu apa saja? Berikutnya tentang su'ur. Su'ur itu bekas makanan atau minuman yang telah diminum atau dimakan oleh sisa makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh hewan-hewan tertentu yang najis misalkan. Kemudian berikutnya akan membahas tentang wudu. Wudu dengan detail, syaratnya, rukunnya, sunnahnya, pembatalnya, makruhnya apa, dan seterusnya. Dan juga dibahas juga mengusap khuf. Khuf itu bukan sepatu biasa. Khuf itu sepatu dari kulit yang bisa dibuat untuk jalan lama. Biasanya kalau kawan-kawan dari jamaah tabligh itu biasanya punya itu, khuf itu. Nah, kita di Indonesia tidak punya karena cuaca di Indonesia itu cuaca yang sedang, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, sehingga sehari-hari kita tidak perlu khuf. Tapi kalau di cuaca yang ekstrim panas atau ekstrim dingin terutama, dan kalau dingin sekali itu biasanya orang perlu khuf untuk menghangatkan kaki dan menjaga kaki dari dari kedinginan. Yang berikutnya setelah wudu dan mengusap khuf dibahas juga tentang mandi janabat. Kemudian tayamum. Kemudian juga di akhir akan dibahas tentang haid, menstruasi, kemudian nifas dan juga istihadah. Itulah lingkup bahasan tentang fikih taharah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang syarat-syarat wajibnya taharah. Siapa yang terkena? Jadi ketika kita diminta untuk bersuci, itu apakah setiap muslim? Apakah setiap muslim itu wajib untuk menjalankan perintah? Jadi dalam agama Islam itu ada namanya syurutut taklif. Syarat orang-orang itu bisa dibebani taklif, kewajiban. Yang pertama adalah Islam. Orang itu mestilah muslim. Nah, ini ada khilaf ini. Khilafnya begini. Apakah orang yang tidak muslim itu kalau waktu zuhur, ketika ada adzan zuhur atau sudah masuk waktu zuhur itu mereka juga wajib sholat? Ketika masuk bulan Ramadan, mereka juga wajib sholat. Itu ada khilaf di kalangan para ulama. Ada mengatakan
ketika Allah menyuruh sholat itu bukan hanya untuk muslim, tapi untuk seluruh hambanya. Dari jenis manusia dan jin, itu wajib untuk ikut. Kalau Allah melarang untuk berbuat maksiat, itu bukan hanya untuk orang muslim, tapi semua. Terus, apa faedah kita bahas itu? Faedahnya adalah, jadi siksanya itu bukan hanya dari kekufuran, tapi siksanya nanti itu juga dikarenakan meninggalkan kewajiban-kewajiban itu. Nah, ulama yang mengatakan bahwasanya ketika Allah berfirman untuk mewajibkan sesuatu atau untuk melarang sesuatu, itu bukan hanya untuk orang Islam, itu apa dasarnya? Di Al-Quran disebutkan, ketika Allah bertanya kepada orang-orang yang di neraka, ma salakakum fi saqar? Apa yang membuat kamu itu bisa terjerumus ke neraka sakar itu? Apa jawaban mereka? Qalu, ahli neraka itu mengatakan, seorang-orang tidak muslim ini, orang kafir mengatakan, qalu, lam naku minal musallin. Lam naku minal musallin. Kami dulu tidak termasuk orang-orang yang sholat. Nah, dari sini akhirnya ada satu diskusi yang mengatakan bahwasanya orang yang tidak muslim pun terkena terkena syariat itu. Yang kedua, mestilah orang itu berakal. Jadi apa syurutut taklif? Yaitu balighun, aqilun, qadirun. Secara umum ini untuk setiap kewajiban-kewajiban, beban-beban agama, itu syaratnya adalah balighun, orang itu sudah balik. Yang kedua, aqilun, orang itu berakal. Yang ketiga, qadirun, mampu untuk melakukan. Nah, kalau ini terpenuhi semua, kalau kita bahas dengan Islam, berarti kita gabung orang yang muslim, balik, berakal, mampu, maka wajiblah sudah. Sebab ada beberapa orang yang tidak terkena kewajiban. Ada orang-orang yang tidak terkena kewajiban. Contohnya, misalkan orang yang belum balik, itu tidak terkena kewajiban. Orang yang tidak berakal, itu tidak terkena kewajiban. Orang yang terpaksa, tidak kena kewajiban, karena dia hidupnya tidak bisa memilih. Gitu. Itu bisa dibahas dalam ilmu usul fikih ketika bahas tentang tentang hukum taklifi namanya. Itu kajiannya di sana. Saya tidak akan memperluas di sana, akan fokus di sini. Berakal balik. Apa balik itu? Balik itu adalah usia dengan tanda-tanda tertentu atau fase kehidupan seseorang dengan diberi yang sudah memasuki tanda, salah satu dari beberapa tanda ini. Yang pertama, ini kalau dalam mazhab Syafi'i ya, usia 15 tahun. Jadi kalau ada anak yang usia 15 tahun, maka dia sudah balik. Yang kedua, kalau sudah pernah mimpi basah, maka dia pun sudah balik. Yang ketiga, ketika tumbuh bulu kemaluan, maka dia pun sudah balik. Untuk perempuan, kalau sudah menstruasi, maka dia sudah balik. Itu. Jadi kalau salah satu dari sekian tanda itu ada, maka sudah cukup untuk disebut sebagai balik, dan dia sudah terkena kewajiban-kewajiban dan juga harus taat aturan dalam agama, baik itu perintah ataupun larangan. Wajib tohara itu ketika ini untuk perempuan tidak dalam keadaan haid ataupun nifas. Karena kalau orang nifas bersuci pun ya tidak mengangkat kesuciannya. Dia tetap suci kecuali kalau sudah habis masa haidnya. Sudah masuk waktu sholat. Artinya kalau sudah masuk waktu sholat, kita sudah terkena taklif, terkena beban untuk bersuci. Karena kita akan memasuki waktu sholat dan akan sholat. Sehingga dalam sholat itu disyaratkan untuk bersuci. Pelakunya sadar. Jadi pelakunya itu sadar, tidak sedang mengigau atau terlupa atau terpaksa. Sebab kadang-kadang ada orang yang melakukan sesuatu tapi dia nggak sadar, terlupa. Artinya bukan dari kemauannya. Kemudian kalau bersuci itu adanya air ataupun tanah. Jadi kalau mau bersuci nggak ada air nggak bisa, beralih kepada tanah untuk tayamum. Yang berikutnya mampu untuk melaksanakan. Ataupun ada orang yang membantu dia untuk melaksanakan wudhu ataupun tayamum ataupun mandi. Berikutnya ini jenis air, nggak usah saya bahas panjang ya jenis air. Nah ini saya nggak tahu membahasakan ya dalam bahasa Indonesia. Jadi ini ada air langit, air hujan maksudnya.
Nah, air laut, air sungai, air sumur, mata air, salju. Nah, dalam istilah fikih itu namanya al-barad. Bapak yang insya Allah bisa menerjemahkan. Barad itu apa? Yaitu salju yang menggumpal sebesar kelereng itu, kecil-kecil itu. Itu apa namanya itu bahasa Indonesianya itu? Hujan es atau hail kalau Ya, bahasa Inggrisnya, Ustaz. itu bahasa Indonesianya apa? Hujan es bukan ya, Ustaz? Iya, hujannya, tapi barangnya itu Bu ya. Barang kecil-kecil tuh. Es batu. Es batu gede banget tuh. Nah itu bahasa kita nggak ada di Indonesia karena barangnya nggak ada sehingga bahasa kita nggak sampai ke situ. Ya. Bahasa Arab mengenai itu sebagai barot. Gitu ya. Barot. Artinya bisa disimpulkan di sini yaitu apa namanya air yang turun dari langit ataupun yang keluar dari bumi. Kalau kita lihat dari semua itu, ini insya Allah nggak akan kita bahas karena cukup detail, cukup mudah untuk apa? Paling zaman sekarang. Nah, kategori air dalam bersuci. Air itu mestilah suci dan mensucikan. Air itu mestilah suci dan asal ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Contoh misalkan air teh itu suci tapi tidak mensucikan. Air kelapa itu suci tapi tidak mensucikan sebab namanya sudah berubah. Itu namanya air kelapa, bukan air lagi meskipun suci yakin itu, tapi tidak mensucikan. Air yang makruh yaitu air musyammas. Nah, musyammas itu air yang terkena terpaan matahari yang panas itu. Ini sepertinya makruhnya dikarenakan faktor kesehatan, takut merusak kulit. Gitu ya. Berikutnya air suci tapi tidak mensucikan, itu air mustakmal. Apa air mustakmal? Yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Sudah dipakai untuk bersuci. Tapi kalau tidak digunakan untuk bersuci, contoh misalkan ada air di bejana, kemudian kita ambil air untuk membasuh tangan kita saja, itu tetap suci. Itu. Air itu tetap bukan used water dalam arti yang apa namanya ilmu fikih. Tapi kalau air itu contoh saya berwudu di ember ya, ember itu kan kecil. Saya berwudu, kemudian airnya saya kembalikan ke situ. Nah air itu air mustakmal. Itu dalam fikih Syafi'i tidak bisa dipakai. Sebab apa dalilnya? Sebab sahabat-sahabat itu tidak pernah ya, menghimpun air yang sudah dipakai untuk berwudu. Meskipun kesulitan air, mereka tidak pernah menghimpun air yang sudah dipakai berwudu untuk berwudu lagi. Tidak ada. Dari situ akhirnya dalam kesimpulan mazhab Syafi'i, air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian air yang najis. Air najis artinya air yang terkena najis gitu ya. Nah, ini contoh. Air maka ulama membedakan. Ada air yang kurang dari 2 kula. 2 kula itu ya kira-kira 60 cm persegi ya, itu ukurannya. Di sini ada mengatakan 200 liter, 270 liter dan seterusnya. Ini salah mungkin yang ukuran sedang 250 liter gitu. Itu air ukurannya 2 kula. Oke. Air itu tidak terkena najis ya. Nah, air laut itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat air laut itu ada najisnya atau tidak? Kalau kita lihat di tepi-tepinya itu pasti kan ya di Indonesia kadang-kadang ada aliran selokan dari mana itu masuk ke laut. Nah, ya kita lihat kalau di tempat yang pas di tepinya itu berubah warna, berubah rasa, berubah bau, ya itu confirm najis lah itu. Tapi kalau sudah air itu sudah masuk ke tengah bercampur sehingga tidak bisa dia bisa dirasakan lagi campuran itu, maka air laut dihukumi suci. Secara umum ya, air laut itu dihukumi suci. Nah, tapi air sungai juga sama. Sungai itu macam-macam ke situ. Air sungai itu hukum asalnya suci. Hukum asalnya suci, kecuali kalau berubah sampai berubah semuanya misalkan ya. Nah, air kalau kurang dari 2 kula, sedikit ya, air sedikit itu, nah terkena najis, kalau terkena najis dan air itu berubah, maka air itu tidak bisa dipakai. Ini sekarang alhamdulillah sudah tidak menjadi isu ya saat ini, karena sekarang kita di mana-mana menggunakan keran sehingga airnya itu mudah. Jadi alhamdulillah pada zaman sekarang kita tidak kesulitan untuk berwudu atau bersuci menggunakan air.
Nah, kalau zaman dulu itu karena mungkin menghemat air, maka di beberapa masjid, beberapa surau itu di depannya diberikan kolam ya, kolam cukup besar itu. Nah, itu wudhunya di situ. Nah, biasanya ukurannya itu pasti di atas 2 kula. Nah, kan kalau Bapak Ibu lihat ya, kalian orang wudhu itu langsung ke situ. Di itu meskipun airnya itu tidak menjadi najis ya, tapi untuk saat inilah kalau kita perhatikan maka kurang begitu bersih gitu. Karena dari muka, dari tangan masuk ke situ lagi. Sehingga orang akan memilih ke apa namanya? Ke keran air karena lebih bersih, lebih jelas gitu ya, lebih jelas. Itu kita tidak mengatakan itu najis, tidak. Tapi ya kurang higienis lah mungkin gitu ya, bahasa sekarangnya begitu. Oke, kita masuk ke praktikal sekarang ini. Rukun wudhu. Apa rukun itu? Rukun adalah satu bagian dari ritual ataupun muamalah ataupun hukum yang tidak bisa ditinggalkan. Artinya kalau rukun itu ditinggalkan, maka sesuatu itu tidak sah. Rukun tidak ada, maka tidak sah. Ini pentingnya kita membahas fikih wudhu itu. Jadi kalau anak kita wudhu, atau kita sendiri wudhu, kita bisa tahu, oh ini wudhu saya sah atau tidak. Ya kita lihat. Kalau rukunnya terpenuhi, maka sahlah wudhu itu. Nah, dalam bab wudhu itu ada 6. Jadi yang fardu itu ada 6. Satu adalah niat saat membasuh wajah. Atau sebelumnya. Niat ya dalam hati. Itu hukum asalnya. Nah, kalaupun mau melafatkan ya itu ya hati yang penting. Ukurannya di dalam hati. Gitu. Kalau mau melafatkan nawaitu rafa'al hadasi juga tidak dipermasalahkan. Yang penting dalam hati sudah ada. Tapi yang jadi masalah kalau hatinya tidak terbesit ada niat di situ. Nah, kemudian yang kedua, membasuh wajah. Membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Ini madzhab Syafi'i ya sekali lagi ya, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, urutan di atas itu dilakukan dengan tertib. Jadi kalau ada membasuh wajah dulu baru niat itu tidak sah. Harus urut seperti itu. Nah, 6 ini itu penting kita kuasai. Kenapa? Karena takutnya misalkan anak kita wudhu, kawan kita wudhu, kita tidak bisa menjawab ini wudhu saya sah atau tidak. Ya kita lihat. Kalau 6 ini sudah terpenuhi maka sahlah wudhu itu. Simple weh. Niat, membasuh wajah, basuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan dilakukan dengan tertib. Itulah rukun wudhu. Kalau ada orang yang seperti ini berwudhu seperti ini, maka sahlah wudhunya. Terus berapa kali usapannya? Nggak dijelaskan. Ya standarnya minimal ya sekali. Gitu. Minimal sekali. Membasuh wajah sekali, kedua tangan sekali, kemudian kepala sekali, basuh kaki sekali. Itu sudah sah itu. Itu yang minimalis wudhu seperti itu. Nah, tapi jangan lupa, kita mengenal ada sunnah-sunnahnya wudhu. Apa yang disunnahkan pada saat orang itu berwudhu. Nah, yang pertama itu membaca basmalah. Yang membaca basmalah itu disunnahkan. Jadi sebelum wudhu baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke wadah, ke bejana air, atau mungkin sebelum kita memulai wudhu itu. Kalau nggak pakai bejana kan pakai keran itu, ya kita basuh dulu. Basuh dulu, kemudian berkumur-kumur. Ini berkumur-kumur. Kemudian menghirup air, ke hidung ya, ke hidung. Menghirup air ke hidung. Ini semua prosesi sebelum rukun tadi ya, prosesi sebelum rukun. Jadi kalau Bapak Ibu niat pada saat basmalah itu juga sah. Nah, tapi jangan sampai niat setelah mengusap kepala, mengusap muka, itu sudah terlambat berarti. Jadi ini 1, 2, 3, 4 ini semua terjadi sebelum orang itu mengusap muka, sebelum rukun. Tapi ini disunahkan.
Dengan ini kita tahu bahwa ternyata wudhu kita yang kita lakukan itu banyak sunnah-sunnahnya yang kita lakukan. Nah mungkin ya, bismillah itu saya jarang dengar ada orang wudhu baca bismillah. Nggak kedengaran, padahal sebetulnya itu adalah hukumnya sunnah. Bahkan kalau dalam madhab Hambali, itu hukumnya wajib itu baca bismillah itu. Nah, kalau ada seperti itu, wah kita jangan sampai ketinggalanlah baca basmalah, meskipun hukumnya juga sunnah. Nah, setelah berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, nah berikutnya adalah mengusap tadi, kembali ke tadi. Ini, membasuh wajah. Ini kalau bisa, kalau itu ya, diurutkan kembali tadi, bisa diubah nanti. Contoh misalkan yang ini dikasih warna-warna tertentu, sehingga kita bisa memudahkan untuk membedakan mana sunnah, mana wajib. Setelah muka itu dari sini ya sampai ini ke sini, sampai ke bawah ini, itu namanya muka. Nah, yang sering kali saya perhatikan nih, Bapak Ibu perhatikan anak-anak kalau ini nih, sering kali nggak dibasuh ini anak-anak itu, cukup di sini itu. Ini harus Ini pun harus dibasuh juga, diusap ya, maaf, ini ya, dibasuh sampai rata. Itu muka. Kemudian setelah muka selesai, berikutnya adalah ke rukun, yaitu membasuh kedua tangan sampai ke siku. Rukunnya. Kemudian setelah itu mengusap kepala. Kalau tadi rukunnya itu sebagian kepala sudah sah, tapi sunnahnya seluruh kepala. Jadi mulai dari depan terus ke belakang, gitu ya. Dikembalikan lagi ke sini, kembalikan lagi. Itu jadi seluruh kepala. Itu sunnah hukumnya. Kemudian setelah itu, mengusap kedua telinga luar dengan air baru. Jadi airnya itu bukan dari kepala tadi, mengambil air lagi, kemudian ke telinga dengan air baru. Jadi mengusap telinga itu hukumnya sunnah. Kemudian ini yang punya jenggot tebal itu di sela-sela pakai jari begini, di sela-sela ya. Kalau kita nggak perlu, karena saya karena jenggotnya ya tidak terlalu lebat gitu ya. Ini untuk kawan-kawan dari India, Pakistan, Arab, itu kebanyakan kan tebal-tebal, lebat-lebat. Kemudian bukan hanya itu, membasuh sela-sela jari. Jadi ketika kita membasuh tangan, itu jari-jari dapat di sela-sela. Pertama ya minimal beginilah, di tasbih ya. Kalau bisa di sela-sela begini. Kemudian mendahulukan bagian kanan daripada yang kiri. Itu pun sunnah. Kanan dulu baru kiri, kecuali telinga. Telinga itu bisa langsung kedua-duanya. Atau muka tidak perlu kanan dulu, tidak langsung muka, karena satu saja itu. Kemudian ke-9, melakukan setiap perkara tadi 3 kali, termasuk mengusap kepala 3 kali. Yang ke-10 adalah mualat, dilakukan dengan terus-menerus, tidak terputus. Inilah praktek wudu dengan rukunnya dengan sunnahnya. Sunnahnya sebenarnya banyak lagi, bukan hanya ini. Termasuk di antara sunnahnya adalah membaca doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Doa, kemudian sunnahnya lagi salat 2 rakaat setelah wudu. Kemudian bersiwak juga, bersiwak di awal wudu saat berkumur-kumur. Itu pun termasuk banyak sekali sunnah-sunnah yang tidak disebutkan dalam kitab. Ini saya ambil dari kitab Matan Ghaya wa Taqrib. Masih banyak lagi sunnah-sunnah yang belum disebutkan di sini. Sangat banyak sunnah-sunnah lain yang tidak disebutkan di sini. Ini kemudian apa yang membatalkan wudu? Apa yang membuat wudu kita batal? Pertama, jika ada yang keluar dari 2 jalan, dari jalan depan, jalan belakang, maka ada satu yang keluar, maka batalah wudu, termasuk angin. Angin juga membatalkan wudu. Kemudian tidur dalam keadaan tidak tetap. Maksudnya bagaimana? Tidur yang pulas, terlentang, misalkan itu membatalkan wudu.
nggak tahu kalau di Norwegia ya, kalau di Indonesia, di Malaysia itu karena hari Jumat kerja, kadang-kadang karena dari pagi kerja kemudian siang ya masuk ke masjid itu mengantuk sambil duduk itu tertidur, bahkan sampai keluar dengkuran. Itu wudunya batal atau tidak? Jawabannya tidak batal. Kenapa? Karena keadaannya tetap ya. Maksudnya tidurnya itu dia dalam posisi yang tetap, duduk seperti itu. Tapi kalau terlentang jadi betul-betul tidur ya. Biasanya orang yang di masjid seperti itu, kalau seandainya dipanggil itu masih respon ya, masih merespon. Mengantuk berat itu kalau dipanggil masih merespon. Buktinya apa? Kalau ada Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat langsung bangun ya. Atau ada qomat langsung bangun. Artinya tidak pulas betul. Yang ketiga itu hilang akal karena mabuk atau sakit misalkan. Hilang akal. Sebetulnya dalil hilang akal ini adalah dari tidur. Dalil asalnya adalah tidur. Ini kias ini. Jadi orang yang sakit jiwa atau karena sakit sampai hilang akalnya itu pun membatalkan wudunya. Kemudian yang keempat, ini yang membedakan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Sentuhan laki-laki pada wanita yang bukan mahram tanpa penghalang. Apa mahram itu? Mahram adalah, jadi kita itu laki-laki itu boleh menikah kepada perempuan yang bukan mahram kita. Jadi istri saya statusnya bukan mahram saya, istri saya itu. Tapi kalau anak perempuan saya itu mahram, saya haram kawin dengan dia. Mahram itu dari ayat surah An-Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum. Ibu itu mahram. Wa banatukum. Anak laki-laki dan seterusnya, anak perempuan dan seterusnya, anak laki-laki, saudari dan seterusnya, itu masih mahram. Bibi juga mahram, baik dari pihak ibu atau pihak bapak, itu namanya mahram. Nah, istri itu bukan mahram. Meskipun kita hidup bersama istri, tapi istri bukan mahram. Buktinya apa? Bisa kita nikahi. Pernikahan itu tidak kemudian menjadikan istri menjadi mahram, tidak. Tetap dia disebut dengan wanita ajnabiyah, wanita lain, wanita orang lain sebetulnya. Itu bahasanya wanita jauh. Karena betul jauh, dia kan bukan, kalau keluarga dekat malah nggak boleh. Istri kan keluarga jauh. Jauhnya itu ya tidak keluarga inti yang dalam mahram itu. Jadi Bapak Ibu kalau mau melihat siapakah mahram kita, bisa dicek di surah An-Nisa ayat 23. Itu susunan mahram ada di situ. Tanpa adanya penghalang. Ini mazhab Syafi'i seperti itu. Dan mazhab Syafi'i dari mana? Itu sebetulnya dari ijtihad Abdullah bin Umar, putranya Umar ibnul Khattab. Jadi putranya Sayyidina Umar ibnul Khattab. Kemudian menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Menyentuh baik kemaluan dia atau kemaluan orang lain. Orang lain itu maksudnya anak ya. Membersihkan istinja anak dan seterusnya. Anak pipis, kemudian ibunya membersihkan, itu kan kemaluan gitu. Itu membatalkan wudu. Kemudian menyentuh area dubur juga dianggap membatalkan wudu menurut pendapat Qaul Jadid. Qaul Jadid itu adalah pendapat Imam Syafi'i ketika beliau ada di Mesir. Apa saja yang mewajibkan seseorang itu mandi janabah? Yang pertama adalah jima, hubungan suami istri. Yang kedua, keluar air sperma. Yang ketiga, meninggal dunia. Orang meninggal dunia itu menjadikan dia wajib dimandikan. Makanya jenazah itu salah satu hak dia adalah dimandikan. Itu hukumnya wajib, itu memandikan jenazah. Kemudian tiga lainnya adalah untuk perempuan. Kapan wanita itu wajib mandi? Apabila sudah bersih dari menstruasi, apabila sudah bersih dari nifas, dan apabila setelah melahirkan, apabila bersalin. Maka ada mandi wilada. Bersalin dari mana? Bersalin itu begini. Jadi kalau keluar sperma itu mewajibkan mandi, apalagi keluar anak kan gitu. Anak itu kan dari sperma tadi itu. Ini namanya kias.
Jadi keluar sperma pun mewajibkan orang untuk mandi janabah, mandi besar. Ini melahirkan juga dikategorikan seperti itu. Nah, rukun mandi Ustadz, mohon pertama maaf. ada. Iya. Udah masuk sesi tanya jawab, Ustadz. Oh, baik, Pak. Silakan Insya mau Allah. melanjutkan, kemudian Ini kita sedikit ya, lanjutkan. kita akan bahas silakan, tentang Ustadz, mandi. ya. Jadi mandi, rukunnya itu ada niat tadi, menghilangkan najis yang terdapat pada badan dulu. Jadi pastikan sebelum mandi itu dibersihkan dulu area-area yang najis. Kemudian mengalirkan air ke seluruh rambut dan mengalirkan air ya. Nah ini penting saya sampaikan. Contoh begini. Bagaimana kalau kita mandi jinabahnya seperti ini? Jadi ada bak mandi. Bak mandi itu kita kasih air sabun ya, air sabun. Terus kita mandi janabah di situ. Itu kita anggap tidak cukup itu. Kenapa? Karena airnya bukan air yang mutlak, bukan air yang murni. Airnya sudah air campur sabun. Jadi kalau mau mandi betul, ya pertama di situ silakan untuk kebersihan aja itu, untuk kebersihan. Tapi untuk mandi janabah itu harus air yang mutlak, air dari shower itu, udah niat mandi, itu barulah mandinya betul. Gitu. Sunnahnya mandi, membaca basmalah, kemudian wudhu dulu sebelum mandi junub, setelah membersihkan semua yang kotor, kemudian wudhu, kemudian mengusapkan tangan pada badan, maksudnya menggosok-gosok ya. Kemudian mualat, tidak boleh diputus, maksudnya mandinya ya saat itu selesai. Kemudian mendahulukan anggota yang kanan dulu. Tangan bagian kanan, kaki bagian kanan. Itu mandi sunnah-sunnahnya. Ini di sini disebutkan juga apa saja mandi-mandi yang disunnahkan itu. Pertama mandi untuk sholat Jumat, mandi hari raya, mandi istisqa, mandi untuk sholat gerhana, mandi untuk gerhana matahari, mandi setelah memandikan mayit. Ini disunnahkan ya, tidak wajib. Orang kafir masuk Islam sunnah untuk mandi. Orang gila ketika sembuh sunnah untuk mandi. Orang yang epilepsi atau pingsan itu kalau sadar sunnahkan mandi. Mandi untuk ikhram, mandi untuk masuk ke Makkah, mandi untuk ke Arafah, mandi ketika menginap bermalam di Muzdalifah, mandi saat mau melempar jumroh, mandi ketika mau tawaf, mandi untuk sa'i, dan mandi ketika masuk kota Madinah. Ini singkat saja. Jadi mandi-mandi yang disunnahkan. Tayamum terakhir. Tayamum itu ini ya. Ini mazhab Syafi'i. Bapak Ibu coba cek di internet lah gitu ya. Nanti akan banyak judul-judul begini. Tayamum mengikuti sunnah Nabi. Gitu. Maka tadi saya sampaikan dari awal, yang akan saya sampaikan ini mazhab Syafi'i. Tayamum mazhab Syafi'i seperti ini. Maka saya tidak mengatasnamakan sunnah Nabi. Kenapa? Takutnya nanti kalau ada tayamum yang berbeda dengan ini, saya takut, itu berarti bukan saya. Bukan. Ini versi mazhab Syafi'i yang tentu ikut sunnah Nabi. Di sana juga ada versi sunnah Nabi yang versi lain. Contohnya begini. Kita tayamum pertama niat, kemudian mengusap wajah, mengusap kedua tangan sampai siku dan tertib. Ini mudahnya begini Bapak. Jadi kita niat dulu, saya mau niat tayamum. Kemudian saya tepukkan tangan saya ke tanah. Kemudian saya usap wajah. Ini fardunya saja. Belum ada sunnahnya nanti ya. Gini, kemudian terus saya usap muka saya. Saya tepukkan lagi. Kemudian saya usap tangan saya sampai ke siku. Terus ini. Jadi ini terus sampai ke siku. Ini kemudian sini sampai ke siku. Ini diusap sampai ke siku. Terkena semua, gitu ya. Sampai ke siku ini. Oke, tertib seperti itu. Itulah tayamum. Sekali saja, tidak 3 kali. Jadi saya ulang kembali, kita tepukkan, kemudian ke muka, kita tepukkan lagi, menepuknya 2 kali. Jadi pertama kita tepukkan, kemudian mengusap muka, kita tepukkan, kemudian, ini mazhab Syafi'i seperti itu. Mazhab Hambali lain lagi. Mazhab Hambali begini, 1 tepukan untuk muka dan ini, begini. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalkan cari di internet, tayamum mengikuti sunnah Nabi, itu hati-hati. Maksudnya begini, jangan sampai mudah menyalahkan. Gitu ya. Contoh, kalau saya tayamum begini, 1 ke muka, 2 ke sini, jangan sampai ada yang komentar, itu tidak ikut sunnah Nabi. Bukan.
ini ikut sunnah Nabi, tetapi versi mazhab Syafi'i. Dari riwayat beliau ke atas sampai Imam Malik seperti itu. Sampai ke Abdullah ibn Umar, ke putra Umar ibn Khattab, seorang sahabat. Nah, itu. Sunnahnya bagaimana? Membaca basmalah, mendahulukan yang kanan dulu, kemudian yang kiri, dan mualat tidak terputus ketika tayamum. Jadi tidak mengusap muka, kemudian kita tinggal buat apa itu, buat disambung apa namanya dengan mengusap tangan. Alhamdulillah dengan singkat pada sore hari ini kita bisa menyelesaikan beberapa hal, dalam tanda kutip menyelesaikan beberapa hal. Minimal kita tahu rukun dan sunnah dalam apa namanya wudu, dalam mandi, dan juga dalam tayamum. Kenapa 3 ini saya bahas? Karena ini yang paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Syukran jazila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ustadz. Ini di saya sudah ada antrian ribuan ini Ustadz. Mungkin saya bacakan 4 dulu yang masuk ke chat saya. Yang pertama, sebentar Ustadz. Ini dari Anonymous, saya bacakan aja ya Ustadz ini Anonymous. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pakaian yang kita pakai ketika akan sholat terkena kotoran hewan yang halal dimakan, contohnya unggas burung, apakah termasuk najis? Kemudian tidak bisa sholat dengan pakaian ini? Ataukah bisa hanya dibersihkan dengan air pada bagian pakaian yang terkena kotoran hewan tersebut? Jazakumullahu khair. Karena di sini ini banyak burung sekali Ustadz di Norway ini. Jadi kalau kita jalan kadang-kadang memang suka tahu-tahu kedapatan rezeki itu. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i semua kotoran najis ya. Artinya wajib untuk disucikan. Tanazzahu minal baul. Sucikanlah dari apa namanya? Diri dari air kencing. Kemudian satu ketika Rasulullah pernah satu ketika sedang apa namanya qadaul hajah, pada sahabat yang memberikan itu apa namanya tai unta kering, tai unta yang kering untuk istinja. Kemudian Nabi mengatakan innaha riksun, itu riks dibahasakan sebagai najis. Itu mazhab Syafi'i. Dari apa namanya dari situ akhirnya diambil kesimpulan hukum bahwasanya semua kotoran hewan baik yang boleh dimakan atau tidak itu najis gitu. Nah di sana ada mazhab lain, mazhab Hambali misalkan. Di mazhab Hambali itu punya dalil lain. Jadi kalau hewan itu boleh dimakan, bisa dikonsumsi, termasuk ayam, itik, unggas, dan seterusnya tadi itu tidak najis. Apa dalilnya? Dalilnya satu ketika Rasulullah SAW kedatangan tamu. Tamu ini dari Al-Uraniyin, jadi orang-orang dari suku Urainah. Mereka datang ke Madinah dan mereka sakit. Kemudian Nabi meminta mereka untuk apa namanya meminum air kencing unta. Kalau nggak salah dicampur dengan susunya, ya. Meminum air kencing unta. Nah, Nabi ketika menyuruh itu meminum air kencing unta itu berarti ada kesimpulan hukum. Oh, berarti kalau begitu air kencing unta tidak najis, begitu. Nah, itu pendapat mazhab Hambali. Jadi saya ketika di Saudi dulu itu kadang heran juga Pak ya. Sedang di surau di masjid itu kita sholat itu di sebelah itu ada yang masih itu baunya itu terasa sekali itu bau apa namanya bau kandang unta itu masih terasa itu ya, tapi kita wajib hormati karena punya dalil itu dalilnya ya dalil dari satu. Yang kedua, kalau tidak salah seorang sahabat Abu Musa al-Asy'ari sholat ketika haji kalau nggak salah di salah satu tanah lapang gitu. Kemudian diingatkan oleh seseorang, oh itu apa bekas begala kambing atau apa itu. Kemudian beliau mengatakan sama saja di sini atau dimanapun sama saja. Nah, itu. Jadi pilihan hukum itu Pak. Bapak kalau mengikuti mazhab itu ya silahkan itu ya. Tapi ada konsekuensinya. jadi nah, nanti Bapak akan menyebutkan mesti dibersihkan ya. Artinya yang terkena itu ya dibasuh pakai air sampai bersih, sampai hilang apa baunya, sampai hilang. Kadang warna itu tidak bisa hilang ya. Contoh darah ya.
darah itu kadang kalau terkena kain putih itu sulit untuk apa namanya? Untuk hilang. Meskipun bahkan pakai sabun pun tetap tidak bisa bersih sebersih-bersihnya. Nah, yang seperti itu ma'fuun anhu. Itu dimaafkan. Kalau kita sudah berusaha maksimal membersihkan dan tidak bisa hilang, ya gimana lagi? Terima kasih Ustadz jawabannya. Saya langsung ke pertanyaan kedua dari Bang Surya. Bang Surya mau langsung saja atau saya bacakan? Ini berkenaan dengan, mungkin saya bacakan, mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika berwudu di kamar mandi, bagaimana sunnah membaca bismillah? Jadi pertanyaannya jadi itu. Betul ya, basmalah itu hukumnya sunnah ya. Tapi juga kita lihat di mana kita ucapkan itu ya. Nah, kita lihat dulu jenis kamar mandinya. Juga ini Pak ya, ketika orang mandi itu tentu tidak pakai baju, artinya tidak berbusana. Nah, memang tidak ada aturan jelasnya apakah berwudu itu wajib untuk memakai pakaian ya. Tapi ini kan ritual bersuci ya. Ritual untuk bersuci. Yang ritual itu menggugurkan apa namanya? Artinya kita sedang prosesi ibadah itu. Jadi kalau Bapak berwudu itu usahakan untuk menutup apa namanya? Aurat itu gitu ya. Karena kita sedang dalam kondisi ibadah saat ini. Dalam kondisi ibadah. Bagaimana dengan mandi ya? Mandi aturannya begitu. Mandi ya tentu harus apa namanya? Melucuti pakaian kan baru mandi. Itu kan prosesi ibadah juga gitu ya. Tapi untuk wudhu, sebab wudhu itu nanti ada juga contoh disunahkan untuk membaca, termasuk tadi Pak ya. Bukan hanya itu. Ini kalau saya masukkan ke mandi itu kan disunahkan untuk berwudhu ya. Betul lah itu. Ketika mandi, itu kita disunahkan untuk berwudhu dulu. Nah, artinya kita kan tidak pakai baju. Nah, maka diri itu kalau kita dalam kondisi misalkan tidak berbusana, maka ya tidak diucapkan basmalah. Apalagi kalau tempatnya apa namanya tempat yang tidak sesuai, bahkan di situ kan di kamar mandi kalau campur dengan toilet itu berarti di situ tempat yang kita tidak boleh untuk berbicara, bahkan kita dilarang untuk berbicara, bahkan menjawab salam pun ditunda. Karena itu kita harus padukan antara ini disunahkan tapi di tempat yang sebetulnya terlarang untuk melakukannya. Jadi itu Pak. Jadi tidak perlu untuk membaca apa namanya basmalah ketika di kondisi seperti itu. Tapi kalau misalkan kamar mandinya itu terpisah dan tidak mengganggu lah, itu artinya tempat yang baik gitu ya. Kan ada juga kamar mandi yang dipisahkan dari toilet, apa itu bersih dan terjaga. Bahkan ada toilet khusus untuk wudhu. Ada saya masuk ke beberapa rumah itu yang khusus untuk wudhu sendirikan. Ini juga pelajaran ke kita, bagaimanakah kita kalau dibuat rumah misalkan, kita harus lihat itu Islamic world view-nya, di mana akan kita letakkan tempat wudhu itu. Bagaimana kita memposisikan tempat wudhu itu. Kalau zaman dulu kan begini Pak ya. Zaman Nabi dulu itu tidak ada toilet dalam rumah, tidak ada. Semuanya di luar. Jadi otomatis ketika berwudu itu ya tidak terkait dengan tempat-tempat yang tidak layak untuk berzikir seperti itu. Sehingga konteksnya sekarang sudah berbeda karena kita hidup di tempat yang atau di suasana dan kondisi rumah yang settingnya seperti itu ya, mau tidak mau harus kita analisa dari sisi fikihnya. Jadi kalau tempat seperti itu ya tidak perlu untuk baca zikir-zikir. Sebab tempat yang di toilet itu tempat yang tidak layak untuk berzikir. Itu Pak Bevi ya. Terima kasih Ustaz. Saya langsung lanjut ke pertanyaan ketiga dari Syekh Indra. Nah ini sangat relevan juga. Saya juga mirip pertanyaannya. Ada 3, beliau ada bertanya. Saya bacakan aja Syekh Indra kalau berkenan. Yang pertama adalah apakah di zaman sekarang masih ada mustahid dan lembaga ijtihad? Itu pertanyaan. Mungkin silakan jawab Ustadz.
Oh, jadi siapakah mujtahid itu ya? Siapakah mujtahid itu? Jadi mujtahid itu ada banyak level. Yang pertama adalah al-mujtahid al-mustaqil, mujtahid independen. Kalau yang nomor satu ini sepertinya sudah tidak ada. Tidak ada yang orang memenuhi syarat untuk itu. Kebetulan saya di kelas Bapak Indra atau Indri, Bapak Indra. Maaf. Bapak Indra. Saya mengajar mata kuliah namanya Ijtihad wal Ifta, ijtihad dan fatwa. Jadi mungkin saya akan tunjukkan beberapa slide ya. Ini slide yang simpel saja berkaitan dengan dengan ijtihad. Bismillah. Oke, saya minta izin untuk share ya. Oke, ini Pak tentang slide ini set untuk kuliah. Oke, langsung ke sini. Oke, ini jadi mujtahid itu ada syaratnya. Ini syarat-syarat mujtahid. Ini bagi bahasa Arab ini Pak. Apa ya? Jelas sekali saat ini. Jadi untuk menjadi mujtahid itu ada syaratnya. Yang pertama ini ada 8 syarat ya. Ayyakuna aliman bi kitabillah muliman bihi. Betul-betul alim dalam Al-Qur'an. Alim itu bukan hanya hafal. Bukan hanya hafal, berarti mengetahui Al-Qur'an dan mengetahui sababun nuzul, mengetahui qiraat, mengetahui tafsirnya, mengetahui banyak hal. Ada 80 ilmu khusus Al-Qur'an ini. Ada rasm, ada qiraat, ada bahasa Al-Qur'an dan seterusnya. Yang kedua, aliman bis sunnatin nabawiyah. Alim betul dalam sunnah. Jadi kalau ditanya tentang hadis ini perawinya siapa, sahih atau tidak, ini perawi ini statusnya apa, dhaif itu tahu. Ini repot zaman ini. Ayyakuna aliman bil ijma'. Harus alim dalam bab ijma'. Jadi mengetahui apa yang disepakati oleh ulama. Tujuannya adalah jangan sampai nanti dia menyampaikan hal-hal yang aneh, nyeleneh dalam umat Islam ini. Jadi seluruh ulama itu pendapatnya A, dia pendapatnya B. Itu aneh itu. Seluruh ulama dari zaman sahabat, tabi'in sampai hari ini itu jawabannya A. Tiba-tiba dia sendiri jawabannya B, berbeda. Itu berarti dia keluar dari ijma'. Yang keempat, ayyakuna aliman bilisanil Arab. Alim dalam bahasa Arab. Ini bukan ilmu biasa, bahasa Arab itu ada 5 ilmu, Pak. Ada ilmu nahwu, ada ilmu sorof, ada ilmu bayan, ada ilmu ma'ani, ada ilmu badi'. Yang disebut 3 ini disebut ilmu balaghah. Itu harus menguasai betul. Contoh misalkan bahasa Arab itu. Bahasa Arab itu kan luas, sama dengan bahasa Indonesia juga, cuma lebih luas bahasa Arab. Jadi contoh, kata berita. Kalau ada berita, apakah itu perintah atau tidak? Gitu. Nah, contoh misalkan ini seorang bapak pulang dari kerja capek itu ya. Kemudian dia bilang ke istrinya, ya Allah, tadi saya itu lihat ada orang jual es kelapa muda itu. Itu kira-kira berita atau perintah itu ya? Suami kecapean, kehausan, kemudian dia bilang begitu. Itu kan sebenarnya perintah minta minum itu. Nah, itu kata-kata berita, tapi sebenarnya perintah, tapi lembut. Nah, Quran banyak seperti itu. Atau kadang-kadang perintah tapi malah larangan. Itu contohnya misalkan di surah Al-Kahfi. Waqulil haqqu mir rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa yang mau beriman, berimanlah. Barang siapa yang mau kufur, kufurlah. Ini kok ada perintah kufur ya? Padahal sebetulnya itu perintah tapi larangan. Samalah dengan contoh misalnya saya punya anak itu. Anak saya main air di rumah ini pakai water gun. Wah, tembak-tembakan air ya. Nah, terkena licin. Dan saya bilang, berhenti. Sudah, selesai. Tambah main. Tambah itu. Menjadi-jadi. Akhirnya laptop saya kena air ya. Dan saya bilang begini, teruskan. Ini kan kata perintah, teruskan ini. Kira-kira maknanya itu perintah atau malah ancaman itu?
Itu ancaman. Nah, itu bahasa Arab itu levelnya kelas tinggi kalau udah. Itu di Quran banyak seperti itu. Jangan sampai orang salah paham memahami. Kadang-kadang perintah, tapi perintah itu tidak wajib. Perintah itu hukumnya sunnah. Kadang kata perintah, tapi mubah saja. Contohnya, wakulu washrabu, makanlah dan minumlah. Itu kata perintah, tapi makan minum ya sampai hari ini tetap mubah hukumnya. Gitu. Maka harus alim bahasa Arab. Gitu. Ayakuna aliman bi'ilmi usul fiqh, harus tahu tentang metodologi untuk mengeluarkan hukum ilmu usul fikih itu. Yang keenam, harus mengetahui tentang maqasid syariah, tujuan syariat itu. Jangan sampai dia berfatwa bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Ayakuna aliman bi'urfin nas, harus mengetahui tradisi masyarakat. Contoh Bapak kan di Eropa nih, tradisinya berbeda dengan di kita. Nah, itu penting mengetahui tradisi. Sebab kalau kita salah mengetahui tradisi, kita akan salah menentukan hukum. Itu. Jadi harus wawasannya luas. Yang kedelapan, antakun lahu malakah fiqhiyah fil istinbat. Harus punya malakah, kapasitas dan kemampuan yang hebat untuk mengambil hukum. Yang kesembilan, ayyakunal mujtahidu adlan. Dia harus punya integritas. Menjauhi dari kemaksiatan-kemaksiatan dan hal-hal yang membuat integritasnya tercederai. Meruahnya tercederai. Ini kan repot ya. Kira-kira ada tidak yang menguasai ini sampai 9 ini? Maka kata Imam Suyuti pada tahun, jadi beliau meninggal tahun 911 Hijrah. Beliau mengatakan, adapun mujtahid mustaqil, faqad fuqida min dahrin. Sudah hilang sejak lama, sudah tidak ada lagi. Walau aradahul insan, kalau ada orang yang ingin seperti itu, lam tuni'a alaihi. Dia akan terhalang, tidak mungkin bisa sampai, Pak. Apalagi kondisi zaman sekarang, yang kuliahnya itu ada fakultas-fakultasnya. Contoh misalkan, saya di ilmu fikih, ya, fikih usul fikih, saya tidak menguasai detail bahasa Arab. Ada kawan saya jurusan Al-Quran, dia tidak menguasai ilmu hadis. Ada yang dipakar ilmu hadis, dia tidak mengetahui bahasa Arab. Yang belajar di bahasa Arab nggak tahu ilmu usul fikih dengan detail. Nah, maka sekarang ini malah lebih sulit lagi. Tapi zaman sekarang itu yang yang diusahakan adalah istihad al-ijtihadul jama'i, istihad kolektif. Caranya bagaimana? Contoh sekarang di Saudi Arabia, kebetulan sekjennya dosen saya itu, sekjen Majma' Fiqh Islami. Jadi Fikih Akademi Dunia itu sekjennya dosen saya, Profesor Sanu Kutub Mustafa. Orang dari Guinea, dia berbagai bahasa mampu, dia pandai, Bang. Nah, itu sekjen beliau. Beliau itu mempunyai satu wadah Fikih Akademi Dunia yang anggotanya dari seluruh dunia Islam. Semua mufti-mufti itu anggotanya itu. Nah, sehingga apa? Terhimpunlah yang pakar fikih ada, pakar tafsir ada, pakar hadis ada, pakar usul fikih ada, pakar ilmu balaghah ada, pakar ini ada. Ratusan ulama terhimpun di situ dalam satu tujuan. Nah, sama dengan satu orang yang hebat itu. Nah, akhirnya kesimpulan dari ulama-ulama besar itu kita bisa anggap itu kesimpulan dari mujtahid. Maka seluruh transaksi keuangan di bank Islam itu wajib untuk merujuk kepada keputusan Majma' Fikih Islami yang ada di Jeddah itu. Itu solusi lah zaman sekarang ini, ya. Yang berikutnya, mujtahid itu pun dibagi-bagi. Ini minta maaf nih, saya jadi masuk ke ini, Pak. Ini saya buka Nah, ini. Saya mengajar, nah ini. Maratibul istihad. Fase-fase atau tingkatan-tingkatan mujtahid. Ini pertama ini. Ada yang disebut mujtahid mutlak. Ya, ini yang saya sebut tadi, mujtahid mustaqil tadi. Yang kata Imam Suyuti, wa hadza fuqida min dahrin. Ini sudah tidak ada. Selevel Imam Syafi'i, selevel Imam Malik itu sudah enggak ada. Yang kedua, ada mujtahid tapi menisbahkan dirinya kepada imam. Contoh Imam Suyuti mengatakan, saya mujtahid tapi saya tetap mengikuti panduan Imam Syafi'i. Ada mujtahid mutlak muntasib, ada mujtahid madhab. Dia ulama besar, Imam Nawawi, Imam Ibnu Qudamah,
Imam Ghazali, Dasar itu mereka mujtahid tapi di dalam lingkup mazhab tertentu. Ada lagi namanya mujtahid tarjih. Dia mujtahid tapi dia memilih pendapat yang paling tepat di mazhabnya sendiri. Itu disebut mujtahid tarjih. Yang terakhir adalah mujtahid fatwa. Mujtahid yang tulisannya itu menjadi fatwa dalam mazhab. Nah, contoh misalkan kalau dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama biasanya kalau udah berfatwa mengikuti kitab-kitab ini. Contoh misalkan Ibnu Hajar Al-Haytami ini, minta maaf Pak, sebentar Pak ya. Contoh ini ada kitab fikih namanya Tuhfatu Al-Muhtaj. Kalau orang yang dalam mazhab Syafi'i kalau berfatwa harus melihat kitab ini, karena ini dianggap sebagai kitab fatwa. Jadi keputusan hukum di sini itu mewakili mazhab Syafi'i. Sebab di mazhab Syafi'i ini banyak pendapat. Tapi apa yang difatwakan, nah inilah apa namanya fatwanya. Ada juga dalam mazhab Hanafi namanya Al-Fatawa Al-Hindiyah atau Al-Fatawa Al-Alam Kiriyah. Itu menjadi kitab yang difatwakan. Dalam mazhab Hambali kitab ini. Nah, ini kitab yang difatwakan dalam mazhab Hambali. Kitab namanya Al-Iqna. Ini salah satu apa namanya? Kitab yang dijadikan sebagai rujukan fatwa dalam mazhab. Ada juga kitab Al-Bahuti dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ustadz, ini saya masih ada 3-4 pertanyaan. Kira-kira Ustadz masih ada waktu atau sudah ada apa Pak? Ini saya buka di chat ini Pak Bevi. Saya jawab singkat Pak ya. Boleh silakan Ustadz, ini ada Ustadz bisa baca yang di chat ya. Ustadz bisa baca ya. Ya. Ada beberapa masih di Bandung, ada yang merecycle air wudhu. Bagaimana hukumnya? Ini banyak ya di Saudi juga sama. Jadi air itu apabila sudah di-recycle, artinya menjadi air yang bersih kembali. Jadi air yang terbebas dari apa namanya najis. Nah, kalau sudah begitu ya apa namanya sudah menjadi air yang mutlak, air yang suci kembali. Di Norwegia kami berwudu di WC, apa hukumnya? Ya kalau jadi sebetulnya ini masalah adabnya saja Pak ya. Kalau tetap wudu yang Bapak kalau ada 6 rukun tadi Bapak penuhi maka hukumnya sah dimanapun tempat wudu itu. Gitu. Dan saya pribadi berwudu sambil mengenakan sepatu. Oh nggak apa-apa, sepatu tapi nanti pas waktu membasuh kakinya ya dilepas sepatunya itu. Oke, boleh, betul. Jadi saya membuka kaos kaki, lalu membasuh kaki dan balik kembali. Betul Pak, ini sudah betul ya Pak. Jadi apakah ini kategori tetap masih tertib sebab tidak terlalu lama. Jadi apa? Sebenarnya Bapak tertib wajib ya. Rukun ya tertib itu. Ini apakah itu kategori mualah? Mualah itu terus-menerus. Jadi kalau membuka sepatu sebentar itu termasuk dalam bab mualah, tidak mempengaruhi apa namanya. Dan itu pun hukumnya sunnah kan Pak ya. Jadi intinya Bapak kalau kuasai rukun tadi itu memudahkan masalah itu, memudahkan untuk memberi solusi. Itu rukunnya, kalau 6 rukun tadi itu, 1 niat, kemudian membasuh muka, kemudian apa namanya mengusap tangan membasuh tangan dari sampai ke siku, mengusap sebagian kepala, kemudian mengusap kaki sama mata kaki dan tertib. 6 itu terpenuhi maka sahlah wudu seseorang dimanapun tempat wudu itu. Bagaimanalah posisinya dan keadaannya gitu. Dan terakhir bagaimana berwudu di atas pesawat karena airnya kan terbatas. Nah, jika di atas pesawat ya wudunya kita menggunakan air yang seminimal mungkin ya. Seminimal mungkin. Jadi Rasulullah itu pernah berwudu menggunakan air 1 mut. 1 mut itu gini. 1 mut itu air ukuran segini. Jadi 1 gelas lah itu ya. 1 mut. Kemudian ada yang protes. Dan Rasulullah itu mandi dengan 1 sa'. 1 sa' itu 4 mut. 1, 2, 3, 4. Itu 1 sa'. Ada yang protes. Masa iya Rasulullah mandi seperti itu? Kemudian kalau tidak salah sahabatnya Jabir mengatakan Rasulullah itu bulunya lebih lebat dari kamu. Artinya kalau orang bulunya banyak, berbulu itu kan air jadi apa namanya tidak seperti yang ini, tidak bisa meresap dengan mudah. Itu pun Rasulullah cukup dengan 1 mut. 1 gelas lah minimal itu.
Jadi ya tadi itu, kalau berwudu di pesawat, air tidak ada, kita penting untuk mengetahui mana wajib, mana sunnah tadi itu. Jadi yang rukun, berarti kan mengusap muka, kemudian membasuh tangan, sekali saja itu. Kemudian kepala, kemudian kaki ya, kemudian kaki. Telinga ini sunnah gitu. Ini sebetulnya mengetahui ilmu itu memudahkan kita. Meskipun kalau kita mampu dengan sempurna, ya rukun dan sunnahnya semua kita lakukan. Tapi beberapa kondisi kadang-kadang tidak memungkinkan. Karena minimnya air misalkan. Minimnya air. Nah, jadi perlu kita kembali ke tadi, menguasai mana rukun, mana sunnah. Tapi kalau dengan satu mood ini, satu gelas itu bisa terpenuhi semuanya, alhamdulillah. Kita bisa mendapatkan rukunnya dan juga bisa mendapatkan sunnah-sunnahnya. Terima kasih Ustadz. Lebih tenang sekarang, alhamdulillah. Hayakumullah, Pak. Mungkin kalau ada satu lagi nih, ada Kang Agus juga, Ustadz. Mungkin silakan Kang Agus. Oh iya, terakhir. Bapak Agus. Ya. Kalau nggak bisa PR Pak ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Pak Agus. Dua pertanyaan nyambung tentang tarian di pesawat. Apakah nggak bisa diganti dengan tayamum? Itu satu. Dan yang kedua, di kajian yang pertama rasanya pernah dibahas tentang alkohol yang berasal dari minuman yang memang untuk memabukkan, itu hukumnya najis. Kalau saya nggak salah nih, Khamr ya, khamr. Betul. Nah, lalu jika ada alkohol yang katanya seperti bir 0%, padahal kalau saya lihat ada kandungannya itu 0,0002%. Yang saya asumsikan itu kan berasal dari bir yang asli, tapi dipanaskan sehingga alkoholnya menguap. Nah, apakah itu juga masih dianggap najis karena kan dia asalnya dari Homer juga? Yang pertama, maaf Pak, pertama tadi tentang apa Pak Gus ya? Yang pertama tentang wudhu di atas pesawat, apakah bisa diganti? Apakah tidak bisa? Jadi tayamum tadi, syarat tayamum itu harus ada tanah Pak ya. Kira-kira di atas pesawat itu ada tanah Pak ya? Nggak ada. Nggak ada. Pasti sudah bersih sekali itu. Karena kalau kotor pasti kena ditegur itu apa? Bagian kebersihannya. Bersih itu, licin tuh Pak. Nggak ada debu. Jadi kalau ada air tetap diusahakan untuk berwudu. Tapi ya wudu minimalis ya. Kan kalau 3 kali airnya jadi boros itu. Jadi wudu yang minimalis, tapi memenuhi rukun-rukunnya. Kalaupun tidak semua sunnahnya bisa kita lakukan, tapi rukun sudah terpenuhi maka sahlah wudu itu. Gitu. Kemudian untuk alkohol, jadi kita harus bedakan antara khamr dengan alkohol, Pak ya. Kalau khamr itu ulama sepakat itu najis. Itu hukumnya najis kalau khamr. Kalau yang sampai 0, jadi khamr itu kapan bisa menjadi suci? Kapan bisa menjadi suci? Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau khamr itu sudah terfermentasi, kemudian Bapak ini cuka tahu ya, cuka Pak ya? Iya. Cuka itu kan asalnya prosesnya dari khamr ya, tuh. Jadi cuka itu kan entah dari beras atau dari apel atau dari apa. Kan setelah beberapa hari pasti jadi khamr itu. Terus kemudian berjalannya waktu berubahlah menjadi cuka. Cuka menjadi suci. Nah, kalau prosesnya seperti itu, maka cuka itu menjadi suci. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i itu khamar kalau dia kemudian berubah bentuk, berubah zat menjadi benda lain tanpa ada campur tangan manusia, maka itu menjadi suci. Contohnya cuka tadi itu. Kalau dalam mazhab Hanafi, kalau dia diproses pun dia tetap kemudian kemudian hilang sifat khamrnya, maka bisa dianggap sebagai suci. Itu ya. Jadi kalau yang kedua, kalau 0 alkohol, ada bir ya, itu ada satu hal. Meskipun kita tahu itu tidak ada alkoholnya misalkan, bersih sama sekali tidak ada alkohol, normal,
Tetapi kalau botolnya itu botol yang mirip-mirip alkohol, kita memakai hukum yang lain, yaitu namanya saddu adzara'i. Itu dalil tuh. Saddu adzara'i itu blocking the way. Blocking the way. Jadi haramnya di satu ruangan, tapi kita blok, jangan sampai kita ke situ. Sebab begini, kalau nanti ada bir zero alkohol, itu satu ya, itu menjerumuskan nanti itu. Dikhawatirkan orang itu nanti sudah tidak peka lagi dengan khamr. Bisa saja yang diminum itu jus biasa, tapi dari botolnya, dari dari namanya juga bir, akhirnya nanti dia kehilangan sensitivitas. Itu yang dikhawatirkan. Maka kita gunakan hukumnya saddu ad-dara'i. Apa saddu dara'i? Saddu dara'i itu adalah hukum pencegahan. Jangan sampai orang itu terjebak ke satu dosa. Contoh Pak ya, banyak praktek sebetulnya. Kalau saya kira bukan hanya di Indonesia, ternyata di Eropa sekalipun, itu kamar mandi kan dipisahkan. Ladies dan men. Itu sebetulnya hukum itu yang dipakai. Hukum pencegahan. Jangan sampai di satu toilet campur laki-laki dan perempuan. Nah, sebenarnya haramnya kan campur itu. Tapi untuk mencegahnya kita gunakan itu. Dan banyak sekali hukum saddu dzara'i itu digunakan. Contoh misalkan di Quran itu diberikan contoh. Janganlah kamu mencaci Tuhan-Tuhan mereka. Termasuk orang-orang musyrik. Termasuk orang-orang tidak muslim yang menyembah Tuhan-Tuhan yang aneh-aneh kadang-kadang. Jangan pernah mencaci mereka. Kenapa kalau mencaci? Kalau kamu mencaci wahai umat Islam, mereka akan balik mencaci Allah dan Rasul-Nya. Nah itu namanya hukum saddu ad-dara'i. Tapi ya juga jangan sampai kemudian terlalu ekstrim. Kadang-kadang ada juga ya. Jadi haramnya di sini dikasih blok jauh sekali. Atau jangan terlalu dekat. Sudah mendekati haram masih juga dibolehkan. Nah, ulama memberikan contoh seperti ini ya. Kalau ada pekebun yang dia budidaya anggur atau apel misalkan. Kemudian dia tahu pelanggannya itu pasti membelinya akan dibawa ke pabrik khamr. Nah, kalau kita tahu pasti seperti itu, maka ya kita tidak dibolehkan. Meskipun belum jatuh ke haram ke dia, tapi haramnya di tempat lain. Nah, itu namanya hukum saddu ad-dara'i. Tapi jangan juga terlalu ekstrim ya, menggunakan saddu ad-dara'i. Contoh misalnya ada berita seorang ibu membunuh suaminya dengan pisau dapur. Kemudian keluar fatwa, mulai hari ini diharamkan menjual pisau dapur. Kenapa? Karena pisau dapur itu mengakibatkan pembunuhan. Itu terlalu jauh itu. Yang seperti itu terlalu jauh. Jadi saddu dzara'i bisa digunakan, tapi dengan batas-batas dan kaidah-kaidah tertentu. Yaitu satu, kalau kemudaratan itu sudah pasti. Atau kalaupun tidak pasti, sangat mungkin terjadi. Maka itulah boleh nah tadi kita lihat kasus bir tadi itu ada banyak catatan ya. Salah satunya adalah kalau meskipun zero alkohol, tapi kalau menggunakan merek-merek bir atau bentuk botolnya itu mirip-mirip dengan bir, takutnya nanti bisa mengakibatkan kehilangan sensitivitas terhadap hal-hal yang diharamkan, sehingga satu ketika bisa dia terjebak terbiasa melihat seperti itu, terbiasa bergaul dengan seperti itu, nanti akhirnya nauzubillah sampai terjebak kepada mengkonsumsi benar-benar. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Dan karena waktu juga sekarang di kita sudah lebih dari yang kita rencanakan, mungkin perkenannya kalau Ustadz bisa membacakan doa sebelum kita tutup kajian ini, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu kalau ada kekurangan, kekhilafan. Kalau ada yang saya sampaikan tadi keliru, mohon dikoreksi. Sampaikan ke saya, dan insya Allah di kajian-kajian berikutnya bisa saya berikan correction, atau akan saya sampaikan koreksian ke Pak Bevi atau Ibu, dan nanti disampaikan ke Bapak. Saja mungkin, dan kita tutup majelisnya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا والآخرة. اللهم استر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا. اللهم محو ذنوبنا. اللهم كفر سيئاتنا يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Sampai Salam, ketemu Pak. lagi. Saya Insyaallah. izin apa Pak ya? Terima kasih banyak. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.